Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 4, yang mana yang akan saya bahas ini spesifik pada materi pembelajaran kelas 4, tema 2, subtema 3 semester 1, yang membahas tentang energi alternatif. Oke, langsung saja. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah BBM. BBM itu adalah bahan bakar minyak yang terdiri dari bensin, solar, pertamax, dan lain-lain. Yang mana BBM tersebut berasal dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi ini dapat dihasilkan oleh proses penguraian beribu-ribu tahun, bahkan berjuta-juta tahun, dan sementara penggunaannya, minyak bumi ini digali dan diambil setiap harinya untuk kebutuhan sehari-hari. Maka adanya energi alternatif ini dapat mengurangi penggunaan energi minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Baik, langsung saja energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Kita setiap harinya bisa melihat matahari di langit yang cerah. Matahari setiap harinya bersinar dan memancarkan cahaya yang cukup panas. Bagaimana bisa cahaya matahari ini menjadi energi alternatif? Yaitu menggunakan alat yang seperti pada gambar ini, yang ada di atas genteng ini. Ini namanya panel surya. Panel surya ini menangkap cahaya matahari berupa sinar radiasi. Jadi cahaya matahari yang panas itu ditangkap oleh ini panel surya ini, dan cahaya matahari yang telah ditangkap itu nantinya akan dirubah menjadi energi listrik yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik setiap harinya. Jadi prosesnya adalah sinar matahari yang sangat terik itu ditangkap oleh panel surya yang seperti pada gambar yang saya tunjukkan ini. Oleh panel surya ini, energi matahari dirubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan sehari-hari. Selanjutnya, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Terus bagaimana bisa kok angin ini dapat menjadi energi alternatif? Yaitu gerakan angin tadi dapat memutar turbin. Turbin itu yaitu kincir ini, yang mana ini adalah kincir angin. Angin yang menerpa kincir ini otomatis akan memutar kincir angin tersebut. Kemudian kincir angin tersebut terhubung dengan generator yang saya tunjukkan ini, yang berbentuk tabung. Ini adalah generator listrik, yang mana putaran pada generator listrik ini dapat menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah ataupun yang lain yang dapat digunakan sehari-hari. Jadi untuk prosesnya yaitu angin yang berhembus memutar turbin ini, yaitu kincir angin. Kincir angin yang terhubung dengan generator, maka otomatis akan memutar generator listrik, sehingga putaran pada generator listrik ini akan menimbulkan energi listrik yang dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut, air. Bagaimana bisa air menjadi energi alternatif? Yaitu bisa kalian cermati ketika main-main ke bendungan, biasanya ada aliran air yang meluncur deras dari atas bendungan ke suatu aliran khusus. Aliran tersebut, ini saya tunjukkan seperti pada gambar, aliran tersebut dibuat gunanya untuk
memutar ini, turbin ini. Turbin ini berbentuk seperti kincir. Prosesnya hampir sama seperti pada kincir angin tadi. Air yang jatuh dari atas bendungan otomatis akan menerpa turbin, yang mana terpaan air tersebut dapat memutar turbin. Turbin tersebut terhubung dengan generator listrik. Prosesnya seperti tadi, generator listrik berputar menghasilkan energi listrik yang disalurkan melalui sutet ini ya. Lalu ini disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi prosesnya air menjadi energi alternatif adalah pada bendungan dibuat aliran khusus yang menyebabkan air jatuh dengan derasnya ke bawah dan menerpa turbin, yaitu kincir air ini, turbin, sehingga turbin ini terhubung dengan generator dan memutar generator listrik yang menghasilkan listrik dan dapat disalurkan ke masyarakat. Prosesnya hampir sama seperti kincir angin tadi, namun ini yang memutar turbin adalah air. Oke, selanjutnya, panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Seperti yang kita ketahui, magma adalah muntahan suatu material seperti yang terjadi ketika Gunung Merapi meletus. Jadi untuk prosesnya itu ini yang dinamakan panas bumi yang seperti saya tunjuk ini. Yang namanya panas nanti kan menghasilkan uap. Uap tersebut akan dialirkan ke saluran-saluran yang saya tunjukkan ini. Nah, uap panas tersebut dapat menggerakkan generator yang ada di sini, generator listrik. Prosesnya seperti tadi, generator listrik yang berputar menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya sama seperti tadi, cuman ini yang memutar turbin adalah energi uap yang berasal dari panas bumi tadi. Prosesnya seperti pada ilustrasi yang saya tunjukkan ini. Baik, selanjutnya gelombang air laut. Ketika kita bermain ke pantai, biasanya kita melihat ombak yang menerpa pinggir pantai. Ombak tersebut dapat digunakan untuk energi alternatif, yaitu dengan cara hampir sama seperti tadi, ada kaitannya dengan turbin dan generator. Namun di sini turbin, yaitu kincir ini, yang menggerakkan adalah gelombang air laut. Jadi semakin besar gelombang air laut, semakin besar pula putaran turbin. Prosesnya adalah gelombang air laut menerpa turbin, yaitu kincir ini yang saya tunjukkan, sehingga kincir ini berputar. Kincir ini terhubung dengan generator yang saya tunjukkan ini, yang berbentuk tabung. Generator ini adalah generator listrik yang terhubung pada turbin, sehingga putaran turbin menyebabkan putaran pada generator sehingga menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prosesnya hampir sama seperti yang sebelumnya, namun untuk yang gelombang air laut ini, turbin digerakkan oleh gelombang air laut itu sendiri. Oke, selanjutnya bahan bakar bio. Seperti yang tertera di sini, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Loh, bagaimana bisa hewan ataupun tumbuhan menjadi sumber energi? Yaitu penjelasannya pada bagian bawah ini. Contohnya adalah kotoran hewan. Sumber energi alternatif dari kotoran hewan ini biasanya disebut biogas. Prosesnya adalah kotoran hewan tersebut dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau dibikin lubang seperti ini, seperti yang saya tunjukkan. Ini adalah lubang bawah tanah, yang mana kotoran hewan tersebut ditimbun di sini, di lubang bawah tanah ini. Kemudian kelamaan
akan terurai oleh bakteri. Di sini memerlukan proses yang cukup lama, ini akan terurai oleh bakteri dan mikroorganisme, sehingga menimbulkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang menjadi sumber energi panas. Kotoran tadi ditimbun di sini, terurai oleh mikroorganisme dan bakteri, sehingga menimbulkan gas metana ini, lalu disalurkan ke sini, dan ditampung pada tabung penampungan ini. Untuk gas metana sendiri dapat dimanfaatkan untuk sumber energi pada kompor, sumber energi panas pada kompor. Bisa untuk menggantikan LPG, dan juga bisa menggantikan bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi prosesnya tadi, kotoran hewan ditimbun di lubang bawah tanah, kemudian akan terurai oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang menjadi sumber energi yang ditampung, jalurnya melalui ini yang saya tunjukkan ini, dan ditampung oleh tabung ini di atas permukaan tanah, ditabung, yang kemudian gas metana ini akan dimanfaatkan untuk pengganti sumber energi panas kompor dan juga pengganti bahan bakar kendaraan motor. Oke. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang energi alternatif. Kesimpulannya, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi-energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh mudahnya adalah BBM atau bahan bakar minyak yang terbuat dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu digantikan oleh energi-energi alternatif tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.